Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan kode etik pemadam kebakaran bersama dengan dua teman saya, Gian Anissa Salsabila dan juga Muhammad Irfan Sugiyardi. Yang pertama ada kode etik penghakiman. Di sini jelaskan bahwa seorang pemadam kebakaran bertanggung jawab atas tindakan sendiri dan harus mengambil tanggung jawab untuk keputusan-keputusan dan juga penilaian yang ditampilkan dalam setiap situasi darurat yang ia tanggapi. Yang kedua ada pengetahuan. Sebuah pemadam kebakaran harus memahami sepenuhnya bagaimana semua peralatan keselamatan pribadinya bekerja dan bagaimana pengoperasian setiap bagian dan peralatan terkait dengan kendaraan pemadam kebakaran yang ada di departemen. Terus yang ketiga ada kode etik menyelamatkan nyawa keterampilan. API Departemen Personalia menanggapi panggilan untuk bantuan harus didedikasikan untuk memberikan kualitas tertinggi, perawat medis, dan juga darurat. Bantuan medis harus disediakan tanpa memperhatikan asal-usul nasional atau kepercayaan korban, dan dengan rasa hormat terbesar mungkin untuk martabat manusia dari orang yang Anda panggil untuk melayani. Yang keempat ada kode etik integritas. Di sini jelaskan bahwa mereka harus membuat komitmen untuk menetapkan contoh dari kejujuran dan menghormati hukum dalam kehidupan pribadi mereka. Rasa hormat dari masyarakat diperoleh dan dipelihara oleh pegawai negeri yang secara konsisten menampilkan profesionalisme dan kehandalan. Yang kelima ada kode etik kepemimpinan. Di sini pemadam kebakaran menampilkan keterampilan kepemimpinan ketika mereka memimpin selama darurat kebakaran atau ketika mereka mengesampingkan keprihatinan untuk keselamatan pribadi untuk menyelamatkan nyawa manusia lain. Saya Gian Anissa Salsabila dengan NPM 20060611024 akan melanjutkan etika profesi dari pemadam kebakaran. Yang keenam adalah kedisiplinan. Petugas yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, serta menaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasanya paksaan. Nomor 7 adalah ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan pegawai. Pimpinan harus berani dan tegas untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. 8 adalah koordinasi. Dalam setiap kejadian, tugas pemadam kebakaran harus dapat berkoordinasi dengan baik, baik itu dengan pimpinan ataupun dengan sesama petugas kebakaran. Koordinasi diperlukan agar terciptanya langkah-langkah yang sistematis di saat melakukan pemadaman. Nomor 9 adalah totalitas. Totalitas harus dipunyai oleh setiap petugas pemadam kebakaran, karena dengan adanya totalitas, proses pemadaman dilakukan sampai api benar-benar mati, sesuai dengan moto pemadam kebakaran yaitu pantang pulang sebelum padam. Nomor 10 adalah ketelitian. Ketelitian diperlukan dalam diri petugas pemadam kebakaran, karena seringkali terdapat banyak titik-titik api yang tersembunyi, sehingga petugas harus teliti dalam memadamkan titik api yang tersembunyi tersebut. Selain hal di atas, pemadam kebakaran juga tidak boleh memungut bayaran di saat sedang memadamkan kebakaran. Sesuai dengan peraturan yang ada, pemadam kebakaran dalam rangka memadamkan kebakaran tidak memungut biaya Rp1 pun. Nama saya Muhammad Irfan Sugiyardi, NPM 20060601006. Di sini saya akan memberitahu sanksi apa saja yang didapat jika melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa, yaitu yang pertama berupa teguran, yang kedua berupa peringatan tertulis, yang ketiga berupa penurunan pangkat, yang keempat berupa pemberhentian dengan hormat, yang kelima berupa pemberhentian dengan tidak hormat, dan yang terakhir berupa penundaan pemberian hak pemadam kebakaran. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.